Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, para peserta BIMTEK dari BOS Kinerja. Nah, sekarang kita akan memasuki materi keempat dengan judul pemanfaatan berpikir komputasional atau coding dan kecerdasan artifisial atau coding dan kecerdasan artifisial KKA untuk pembelajaran. Jadi materi ini merupakan satu rangkaian dari 5 materi yang akan kita pelajari, di mana sebelumnya sudah ada 3 materi ya, dari materi keempat. Ini tentu nanti akan terkait materi KKA ini akan menjadi salah satu yang mendukung dari peningkatan mutu di sekolah Bapak dan Ibu. Oke, kita masuk ke materinya. Nah, karena kan kegiatan hari ini Bapak dan Ibu ini sudah siang ya, kita sudah istirahat tadi, istirahat duhur, berarti Bapak dan Ibu sekarang ini sedang dalam masa mengantuk-mengantuknya. Ya silahkan kita akan ice breaking dulu. Bisa mungkin dipimpin oleh satu orang Bapak dan Ibu, siapa yang bisa menjadi sukarelawan untuk memimpin ice breaking kita? Oke, silakan Ibu. Iya, baik. Iya, terima kasih banyak atas apa yang sudah kita lakukan hari ini. Ice breaking yang dilakukan mudah-mudahan menghilangkan rasa kantuk kita semua Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa melanjutkan materi kita. Nah, kita akan memasuki dulu pendahuluan dari materi penguatan berpikir, coding dan kecerdasan artifisial. Jadi mata BIMTEK ini Bapak dan Ibu itu akan membekali Bapak dan Ibu dengan keterampilan mengintegrasikan perangkat digital. Dalam hal ini apakah PID, laptop, hard disk, dan tentunya perangkat-perangkat digital lainnya Bapak Ibu ya, untuk bagaimana Bapak dan Ibu nanti mentransformasikan pembelajaran di kelas sehingga menjadi lingkungan yang kaya akan literasi dan numerasi, baik PID, kemudian platform lainnya, laptop, hard disk, dan perangkat lainnya sebagai alat bantu dalam merancang, mensimulasikan, dan mengimplementasikan strategi pembelajaran serta asesmen yang akan memperkuat literasi dan numerasi siswa secara interaktif ya. Jadi di sini kata kuncinya adalah Bapak dan Ibu mampu untuk mengoptimalkan mulai dari merancang, mensimulasikan dengan micro teaching sebentar, dan nanti Bapak dan Ibu akan mengimplementasikan di sekolah Bapak dan Ibu masing-masing. Oke, next. Kemudian indikator hasil belajar. Jadi dari tujuan tadi Bapak dan Ibu ya, hasil yang diharapkan, indikatornya itu yang utama Bapak dan Ibu ada beberapa indikator. Yang pertama, teridentifikasi paradigma pembelajaran digital, terkuasainya teknik pengoperasian dasar, terkuasainya perancang dan pemanfaatan media, kemudian tersusunnya perencanaan pembelajaran interaktif. Yang kelima, termanfaatkannya penguatan berpikir komputasional, dan yang keenam, terwujudnya pengalaman praktik. Nah, di sini yang di nomor 5 ini di highlight Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena Bapak dan Ibu ini intisari dari modul keempat ini Bapak dan Ibu, yaitu Bapak dan Ibu akan memanfaatkan penguatan berpikir komputasional, yaitu coding dan kecerdasan artifisial untuk pembelajaran ya, seperti itu. Adapun materi pokok kita Bapak dan Ibu di khusus materi keempat ini ya, penguatan berpikir komputasional dan coding kecerdasan artifisial, itu ada beberapa materi. Yang pertama tentunya penguatan berpikir komputasional, TBK sebagai dasar prompting. Jadi yang akan kita lebih sering gunakan sebentar ini BK, berpikir komputasional Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau dapat sebentar kata-kata singkatan BK, itu artinya berpikir komputasional. Kemudian Bapak dan Ibu akan menyusun modul ajar ya. Kemarin di hari pertama Bapak dan Ibu sudah mendapatkan beberapa konsep pemahaman tentang SPMI. Kemudian di hari kedua Bapak dan Ibu telah mendapatkan materi tentang literasi dan numerasi ya, menyusun perangkat ajar. Nah, hari ini kita akan melengkapi
penyusunan perangkat ajar itu atau penyusunan modul ajar itu dengan pemanfaatan memaksimalkan coding dan kecerdasan artifisial. Ya, jadi modul ajar itu di dalamnya Bapak dan Ibu ada 6 materi di sini sesuai urutannya. Ya, ini terpusat atau semua bertujuan untuk kecerdasan artifisial dalam pembelajaran. Oke, kita masuk di materi pertama, Bapak dan Ibu ya. Berpikir komputasional. Apa sih itu berpikir komputasional, Bapak dan Ibu? Ya, sebelumnya Bapak dan Ibu, kita lihat pertanyaan yang ada di layar. Pernahkah Bapak dan Ibu memecahkan sebuah masalah besar di tempat pekerjaan menjadi sebuah tugas-tugas kecil? Ya, atau dengan melihat pola-pola yang sudah pernah terjadi sebelumnya. Jadi biasanya Bapak Ibu ya, kalau kita di sekolah, Bapak dan Ibu, kita menghadapi sebuah masalah dalam arti sebuah tugas yang kompleks. Nah, dalam menyelesaikan tugas tersebut, itu biasanya supaya pekerjaan itu bisa berjalan efektif dan efisien, kadang kita pecah-pecah. Ya, seperti misalnya SPMI ini Bapak Ibu, itu kan di dalamnya ada 8 standar ya. Biasa kita di sekolah membuat atau meng-SK-kan, membagi tugas-tugas 8 standar itu ke dalam 8 tim. Nah, ini kan sama halnya dengan apa yang ditayangkan di layar, bahwa dalam satu masalah besar penyusunan SPMI yang terkait dengan 8 standar itu kita pilah-pilah menjadi beberapa sub-sub tugas. Ya, jadi mulai dari standar pertama, standar kedua sampai standar ke-8. Nah, ini tentu berkaitan. Nah, kalau menurut Bapak dan Ibu, apakah cara ini efektif atau tidak? Bisa dikasih jawaban sambil kita diskusi? Iya, oke. Terima kasih banyak atas jawabannya Bapak dan Ibu. Iya. Jadi seperti itu ya, bahwa ternyata cara-cara kadang tidak semua juga ya, sesuai tadi yang disampaikan, tidak semua masalah besar itu bisa kita pecah-pecah ya. Tetapi kadang hal tersebut justru akan kalau pada saat kita pecah-pecah itu justru akan membuat penyelesaian masalah itu bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Oke. Nah, apa kaitannya Bapak dan Ibu dengan kecakapan komputasional? Nah, kita lihat di sini pengertiannya dulu, bahwa kecakapan komputasional itu adalah cara berpikir sistematis untuk memecahkan masalah dengan prinsip-prinsip ilmu komputer. Ya. Jadi kita menggunakan ilmu komputer untuk berpikir sistematis, yaitu memecah sebuah masalah besar menjadi bagian kecil, kemudian mengenali pola, menyaring informasi penting, dan menyusun langkah-langkah algoritmik. Ya, langkah-langkah algoritmik berarti langkah-langkah yang tersusun secara sistematis Bapak Ibu ya. Nah, jadi intinya Bapak dan Ibu, computational thinking atau CT ini bukan sekedar belajar coding, tetapi dia melatih otak kita untuk mampu berpikir logis, terstruktur, dan kreatif dalam menghadapi persoalan yang kompleks. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu perhatikan 4 komponen utama berpikir komputasional. Yang pertama decomposition, ya, dekomposisi, memecah masalah. Kemudian yang 2 pattern recognition, mengenali pola. Kemudian berikutnya abstraction, menyaring informasi penting. Dan yang keempat algorithmic thinking, membuat langkah sistematis. Nah, Bapak dan Ibu, ada beberapa contoh dari 4 komponen utama berpikir ini. Bisa barangkali kita diskusi di antara Bapak dan Ibu, ada yang bisa menyebutkan contoh lain
selain yang ada di tayangan ini. Ya, silahkan Ibu. Oke, ada jawaban lain? Iya, terima kasih ya. Menarik sekali apa yang Bapak Ibu sampaikan ya. Jadi itu adalah contoh-contoh dari 4 komponen utama berpikir komputasional. Oke, kita next. Nah, ini adalah pengertian dekomposisi, memecah proses atau proses memecah suatu masalah besar menjadi bagian-bagian yang kecil, dekomposisi. Ya, contoh dalam pembelajaran, Pak Budi ingin meningkatkan keaktifan peserta didik dalam pembelajaran. Pak Budi memecah masalah tersebut, ya, jadi masalahnya ini. Pak Budi ingin meningkatkan keaktifan belajar peserta didik. Dia memecahnya menjadi beberapa bagian. Ya, apakah peserta didik memahami materi? Apakah media pembelajaran yang dia sajikan itu menarik? Kemudian apakah metode pembelajaran yang dia gunakan, Pak Budi gunakan itu sudah sesuai? Dan apakah asesmennya itu mendorong partisipasi? Jadi ada 4 poin penting yang menurut Pak Budi itu penting atau menjadi masalah-masalah kecil yang bertumpuk, ya, sehingga menjadi sebuah masalah besar dalam meningkatkan keaktifan belajar peserta didik. Nah, ini. Jadi dengan adanya dekomposisi Bapak dan Ibu, itu bisa membantu guru, dalam hal ini contoh adalah Pak Budi, akan membuat kita, Pak Guru tersebut, lebih mudah untuk menemukan solusi, ya. Karena kalau ini keaktifan kan memang dia masih umum Bapak Ibu ya. Keaktifannya itu karena apa? Ya, apakah karena masalah A, masalah B, atau masalah apa? Sehingga keaktifan itu kita identifikasi, ya. Identifikasi menjadi sub-sub masalah. Oke, itu contoh dekomposisi. Nah, sekarang pengenalan pola. Ini adalah contoh pengenalan pola. Bapak dan Ibu bisa perhatikan dulu slide di atas sambil kita diskusi barangkali ya. Mungkin ada yang bisa disampaikan? Iya. Iya, baik. Ada tanggapan Bapak dan Ibu? Iya, menarik sekali ya. Jadi dalam pengenalan pola contohnya, ini kemampuan mengidentifikasi kesamaan. Jadi sesudah didekomposisi itu seorang guru mengidentifikasi kesamaan-kesamaan dari pola-pola yang pernah terjadi sebelumnya. Ya, jadi di sini guru tersebut menemukan. Bapak dan Ibu, demikianlah materi kita pada hari ini, materi keempat. Insya Allah sesudah istirahat sholat asar kita akan lanjutkan dengan materi kelima ya Bapak Ibu ya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.